Assalamualaikum guys. Jumpa lagi dengan Mak Kunti pada misteri kodam keris setan kober. Keris setan kober pernah tersimpan di salah satu perumahan dinas PJKA Stasiun Kebon Romo yang sekarang berganti nama PT KAI. Jalan menuju perumahan dinas Stasiun Kebon Romo harus melalui rel kereta api yang berada di depan Stasiun Kebon Romo. Halo guys, kedatangan Mak Kunti ternyata disambut hangat oleh suara tokek yang selama ini sudah tidak pernah terdengar oleh Mak Kunti. Inilah guys, jalan yang dilalui Mak Kunti untuk menuju ke perumahan dinas Stasiun Kebon Romo yang berada di sebelah timur dari stasiun itu sendiri. Karena Mak Kunti ingin mengenal masa kecil Mak Kunti ketika suka bermain-main di rumah tersebut yang jauh dari permukiman penduduk. Ya, beginilah guys keadaannya ketika Mak Kunti waktu kecil mainnya di sungai dan di sawah maupun di parit di sekitar lokasi dari Stasiun Kebon Romo. Perhatikan guys, ada sepotong rel kereta api yang ditancapkan di sawah penduduk sebagai batas antara sawah penduduk dengan lahan atau tanah yang dimiliki oleh PT KAI. Selain itu juga dipasang papan nama bahwa yang di sebelah kiri dari papan nama tersebut merupakan tanah milik KAI. Inilah guys perumahan dari PT KAI jika dilihat dari belakang atau dari Desa Genting, Ngarum, Sragen. Ada 3 perumahan. Yang paling kiri adalah perumahan kepala stasiun yang pernah untuk menyimpan sebuah keris dengan kodam yang sangat besar dan sangat-sangat menakutkan. Menurut beberapa orang pintar atau paranormal lah, pokoknya orang yang mengetahui seluk-beluk masalah perkerisan atau benda pusaka sejenisnya mengatakan bahwa aura dari keris setan kober tersebut memiliki aura yang negatif sehingga berdampak pada kehidupan orang
yang memiliki benda pusaka tersebut. Hal-hal yang perlu diketahui bahwa ketika keris itu tetap berada di rumah tersebut, kadang-kadang mengganggu penghuni rumah tersebut. Bentuk gangguannya bermacam-macam. Aura rumah menjadi panas, sering terjadi percekcokan, anak-anak tidak kondusif dalam bermain, dalam berkehidupan, maupun hidup tenang dalam rumah tersebut. Sekaligus misteri dari keris setan kober yang berada di perumahan dinas tersebut. Kisah ini sekaligus lucu, nyata, horor, dan misteri. Begini guys ceritanya. Suatu malam ketika bapakku yang sedang dinas sebagai kepala stasiun di stasiun Kebonromo Sragen. Waktu itu malam hari terdengar jeritan beberapa masyarakat dari Desa Genting berlarian menuju rumah yang kami tinggali. Mereka berteriak, menjerit, mengira bahwa rumah yang kami huni tersebut dikira betul-betul terbakar hangus. Karena mereka melihat rumah kami katanya terbakar dengan api yang sangat besar. Sedianya mau memadamkan api dengan peralatan sederhana yang terdiri dari beberapa ember yang mereka bawa. Ada peralatan yang terbuat dari bambu, dengan istilahnya keplek, gantol, lodrong. Apa yang dimaksud dengan keplek, gantol, lodrong guys? Keplek itu adalah sebatang bambu yang kira-kira besarnya satu genggaman tangan orang dewasa, panjangnya kira-kira 3 sampai 3,5 meter. Pada ujung bambu tersebut dikasih papan yang terbuat dari anyaman bambu dan pinggirnya diberi pelapis dari bambu. Fungsinya untuk memukul-mukul agar api segera padam. Kemudian gantol itu sama ukurannya dengan keplek, namun gantol di ujungnya dipasang sebuah besi yang berbentuk pancing sehingga dapat berfungsi
untuk menggantol kayu-kayu yang sudah terbakar sehingga tidak dapat menyulut atau menjalar ke kayu yang lain. Sedangkan lodrong guys, lodrong itu juga ukurannya sama, namun lodrong di ujungnya dililitkan beberapa kain yang sudah tidak pakai, yang sudah tidak terpakai guys, kemudian ditali dengan kawat sehingga ketika kain tersebut terbakar tidak jatuh mengenai orang yang memegang lodrong tersebut. Itulah guys penjelasan mengenai keplek, gantol, lodrong. Pada saat itu harus ataupun wajib dimiliki oleh setiap penduduk yang ditempatkan di depan rumah. Kembali pada cerita peristiwa horor tentang keterbakarnya rumah kami yang sebagian warga desa Genting berlarian dengan peralatan yang mereka bawa. Ternyata guys, sesampai di dekat rumah kami, mereka semua kebingungan dengan apa yang mereka lihat. Takjub, bingung apa yang mereka lakukan. Ternyata tertipu oleh sebuah kekuatan gaib, seakan-akan dan bahkan warga tidak tahu yang terjadi sebenarnya. Masih menurut seorang ahli keris bahwa kodam keris setan koper tidak hanya sampai di situ saja. Bahkan menurut orang pintar tersebut, jika ada sebuah desa yang warganya menyimpan keris setan koper, maka ada beberapa warga yang mengalami gangguan jiwa. Itulah guys kisah misteri kodam setan koper. Nantikan cerita-cerita horor yang akan disajikan pada channel Mak Kunti. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Salam Mak Kunti. Hahaha.